Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk seluruh siswa kelas 12. Hai, berjumpa kembali dengan KB Ambu Rizka, Sejarah Minat. Kali ini di KD 3.3 adalah peran bangsa Indonesia dalam Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Halo ya, minggu lalu sudah kita bahas terkait dengan apa itu Perang Dingin, kemudian jalannya Perang Dingin, kemudian berbagai konflik dunia yang disebabkan karena Perang Dingin, kemudian juga akhir Perang Dingin dan dampak Perang Dingin bagi negara yang terlibat dalam Perang Dingin, kemudian bagi negara dunia ketiga dan bagi Indonesia. Kita juga sudah bahas minggu lalu terkait dengan peran bangsa Indonesia dalam Perang Dingin, diantaranya melalui konferensi Kolombo, konferensi Bogor, kemudian berujung pada konferensi Asia Afrika, ya kan? Yang menghasilkan Dasar Sila Bandung. Oke, hari ini Ibu khusus akan membahas ya, di video ini Bu Rizka khusus akan membahas terkait dengan GNB dan ASEAN. Oke ya. Mungkin kalian masih ingat hasil keputusan dari Konferensi Asia Afrika yang melahirkan Dasar Sila Bandung atau yang disebut dengan Spirit Bandung. Nah, Dasar Sila Bandung ini akan direalisasikan dalam konferensi tingkat tinggi di Beograd, ya. Sehingga konferensi Beograd ini yang dipelopori atau yang diprakarsai oleh 5 pemimpin negara, diantaranya adalah Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, kemudian Soekarno dari Indonesia, ada juga Jamal Abdul Nasser dari Mesir, kemudian ada dari India adalah Jawaharlal Nehru, dan dari Ghana adalah Kwame Nkrumah, ya. Kelima pemimpin negara ini menyepakati bersama akan membentuk sebuah gerakan, ya, sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan non-blok. Karena apa? Ide untuk membentuk sebuah gerakan ini sudah muncul pada konferensi Asia Afrika. Ketika itu masing-masing delegasi yang diberikan kesempatan untuk berbicara terkait dengan situasi dunia yang berkembang saat itu, mereka semua menekankan pentingnya mereka berpendirian bebas. Pentingnya mereka berpendirian bebas dalam polarisasi kekuatan dunia yang terbentuk menjadi blok barat dan blok timur. Nah, ini kemudian 5 pemimpin negara ini mencoba merealisasikan dalam KTT Beograd. Yang pertama, ya, dengan pembentukan GNB, Gerakan Non-Blok atau Non-Alignment Movement, ya. Memang pada awal pembentukan GNB, negara yang tergabung adalah 25 negara. Ini adalah representasi dari negara-negara yang hadir dalam KTT Asia Afrika. Namun dalam perkembangannya sangat luar biasa, ya. Keanggotaan dari GNB ini kemudian merepresentasikan hampir dari 50 negara, 55% penduduk dunia, warga dunia, atau 100 dari anggota negara PBB. Wow, luar biasa ya perkembangan dari keanggotaan GNB ini. Oke, gerakan ini memang lahir karena kekhawatiran di antara para pemimpin negara-negara dunia ketiga. Negara-negara dunia ketiga itu yang mana? Ya Asia, ya Afrika, Amerika Latin, ya. Biasanya negara-negara yang merdeka ya setelah Perang Dunia Kedua, atau negara-negara yang pernah terjajah gitu. Oke, ya. Kakak terkait dengan hal apa? Terkait dengan polarisasi kekuatan dunia yang terbentuk dalam blok barat dan blok timur itu tadi, ya. Oke, GNB disebut dengan gerakan, ya, gerakan. Jadi kerjasama ini berbentuk gerakan, bukan organisasi. Nah, karena berbentuk gerakan sehingga sehingga keanggotaan tiap negara ini tidak mengurangi sedikit pun, ya, tidak mengurangi sedikit pun kebebasannya. Nah, artinya begini, negara anggota GNB ini mereka boleh bebas bersahabat dengan blok mana saja yang ada, dengan catatan bahwa persahabatan itu tidak dibawa, tidak mempengaruhi ke GNB dan tidak dibawa ke ranah GNB. Nah, ini kemudian nanti berkembang. Salah satu syarat
menjadi anggota GNB itu adalah bahwa syarat yang ketiga ya, ini syarat pertamanya adalah syarat menjadi anggota GNB. Syarat pertama adalah menganut politik bebas aktif dan peaceful koeksistensi ya. Menganut politik bebas aktif dan hidup berdampingan secara damai. Meskipun ini dalam konferensi Asia Afrika sempat menjadi polemik bagi bagi negara-negara yang hadir, antara adalah Irak, Iran, kemudian juga Filipina, kemudian juga Thailand, kemudian juga Pakistan, karena mereka sudah menjadi bagian dari SEATO maupun CENTO ya. Nah, negara-negara yang sudah menjadi bagian dari koalisi militer SEATO maupun CENTO ini dia harus keluar dengan cara baik-baik saja gitu ya. Namun ini kemudian mereka secara otomatis keluar dengan sendirinya ketika SEATO dan CENTO ini kemudian dibubarkan ya, karena kekalahan yang drastis gitu ya, kekalahan yang dialami oleh blok barat di kawasan Asia ya, sehingga demikian juga dengan CENTO pun akhirnya kemudian dibubarkan. Oke ya, sehingga dengan demikian aman-aman saja gitu kan. Artinya syarat berikutnya terpenuhi ya, bahwa anggota GNB tidak boleh menjadi bagian dari militer blok barat maupun blok timur. Tadi saya katakan bahwa yang sudah pernah menjadi, kemudian karena fakta pertahanan ini kemudian juga dibubarkan sendiri oleh Amerika, maka otomatis mereka nggak jadi anggota lagi. Jadi aman-aman saja untuk mereka menjadi keanggotaan GNB gitu ya. Kemudian juga mendukung gerakan-gerakan nasionalisme gerakan-gerakan nasional yang mengusahakan kemerdekaan gitu ya bagi negara-negara yang masih terjajah saat itu. Oke, kemudian nah ini tadi tidak menjadi anggota. Yang ketiga, tidak menjadi anggota salah satu fakta militer Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Nah, ini tadi kan saya sampaikan bahwa Irak, Iran, kemudian juga Turki, juga kemudian Pakistan, kemudian Filipina yang pernah menjadi anggota SEATO ataupun CENTO. Tapi kemudian karena Amerika mengalami kekalahan yang luar biasa di kawasan Asia dengan perang Vietnam ini, maka kemudian organisasi ini kemudian dibubarkan. Otomatis mereka juga sudah tidak lagi menjadi anggota fakta militer Amerika maupun Uni Soviet. Oke ya. Kemudian saat berikutnya bahwa bila terjadi masalah bilateral di antara negara anggota, maka akan diselesaikan dengan cara damai, gitu ya. Oke. Nah, dalam perkembangannya GNB ini tidak hanya kemudian melulu hanya mengurusi masalah kolonialisme, imperialisme maupun ketegangan dunia ya. GNB juga akhirnya membahas masalah kerjasama ya. GNB juga akhirnya membahas masalah kerjasama ekonomi. Ini mulai dirintis pada KTT GNB yang kedua ya. Oke. Tujuan GNB saya dapat sebutkan di sini adalah meredakan ketegangan dunia, kemudian mengusahakan suasana aman dan damai ya. Ketiga, terjalin hubungan antar bangsa secara demokrasi. Kemudian keempat, menentang kolonialisme, apartheid maupun rasialisme ya. Oke, kemudian memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerjasama atas dasar persamaan derajat. Oke, kemudian meningkatkan solidaritas di antara negara-negara non-blok, ya. Kemudian menggalang kerjasama dengan negara maju sehingga tercipta tatanan ekonomi baru. Kita melihat bahwa negara-negara GNB ini adalah negara-negara yang negara anggota GNB di sana negara-negara yang masih ekonominya masih berbeda jauh ya dengan dengan perekonomian dari negara-negara Eropa dan negara-negara maju lainnya. Nah, inilah yang kemudian akan dibahas dalam kerjasama GNB juga ya. Oke. Kemudian KTT GNB ini diadakan setiap 3 tahun sekali ya. KTT GNB diadakan tiap 3 tahun sekali secara rutin. Sampai dengan saat ini terakhir diadakan di Venezuela ya, tahun 2016 adalah KTT yang ke-17. Nah, Indonesia sendiri pernah menjadi anggota KTT GNB yang ke-10 ya, yang ke-10. Jadi tahun 1992 sampai dengan 1995 Indonesia menjadi pemimpin GNB ketika itu ya. Dalam KTT GNB yang ke-10 itu dihasilkan adalah pesan Jakarta atau Jakarta Message yang sangat meningkatkan
komunikasi di antara negara-negara selatan supaya punya nilai tawar terhadap negara-negara utara gitu ya. Oke. Nah, sekarang tugas yang kalian kerjakan dari sini adalah mencari informasi terkait dengan pelaksanaan KTT GNB yang pertama sampai dengan KTT yang sekarang terakhir ya, dalam dalam 4 kolom ya, 4 kolom ke bawah. Kolom pertama nomor, kemudian kolom kedua itu berisi KTT gitu kan. Lajur ketiga, kolom ketiga adalah waktu, kemudian tempat pelaksanaan KTT, dan yang keempat adalah hasil dari KTT. Oke, itu yang dikerjakan kalian ya. Baik. Oke. Selain dalam KTT GNB juga adalah terkait dengan ASEAN. Nah, ASEAN ini juga merupakan wujud peran aktif bangsa Indonesia dalam Perang Dingin ya. Terbentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok ya, yang kemudian dipelopori oleh Indonesia, oleh Adam Malik, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, Raja Ratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Tanat Koman dari Thailand ya. Kelima tokoh ini yang kemudian menghasilkan deklarasi ASEAN atau deklarasi Bangkok ya, yang merupakan kerjasama regional kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian ini adalah 5 negara pembentuk awal ya, 5 negara pembentuk awal atau 5 negara yang menjadi anggota awal dari ASEAN ya. Kemudian bergabung belakangan adalah Brunei Darussalam tahun 1984, Vietnam 1995, Laos dan Myanmar di bulan yang sama pada bulan Juli 1997, baru kemudian Kamboja ada tahun 1998. Satu negara lagi yang sampai sekarang masih sadden ya, masih menggantung keanggotaannya adalah Timor Leste ya, karena beberapa negara anggota ASEAN yang lain seperti Singapura masih meragukan kemampuan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN ya. Singapura berpendapat bahwa kehadiran Timor Leste secara ekonomi belum mampu untuk bersama bergabung dengan ASEAN ya. Nah, ini akan menjadi beban bagi negara anggota ASEAN yang lainnya dalam sektor ekonomi, dan juga dengan sektor keamanan ya. Keamanan yang masih belum stabil ini juga menjadi keprihatinan sendiri, sehingga keanggotaan dari Timor Leste sebagai mengajukan ya, sebenarnya dia sudah mengajukan udah agak lama ini ya, namun belum dapat persetujuan ya dari semua anggota negara ASEAN ini ya. Oke. Lanjut lagi. Tujuan pembentukan ASEAN sesuai dengan deklarasi Bangkok adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah regional Asia ya. Kemudian juga kerjasama di berbagai bidang. Dalam perkembangannya, ASEAN juga mengalami perkembangan yang sangat pesat ini dalam bidang politik dan ekonomi ya. Contohnya tahun 1971 itu sudah disepakati terkait dengan deklarasi kawasan damai, bebas dan netral ya. Jadi bukan hanya masalah kerjasama ekonomi saja, tetapi juga kemudian mereka juga menyepakati tahun 1971 sudah disepakati dengan deklarasi kawasan damai, bebas dan netral yang disebut dengan SOP1, Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration ya. Nah, kemudian prinsip ASEAN, nanti tugasnya ya. Prinsip ASEAN, tugas yang kedua adalah prinsip ASEAN. Kalian berliterasi, silahkan berliterasi dan carilah prinsip-prinsip ASEAN. Tuliskan dalam buku catatan kalian ya. Tugas yang ketiga adalah mengapa keanggotaan Timor Leste sampai sekarang masih disadden ya, masih digantung, atau pengajuan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN masih ditangguhkan. Silahkan berliterasi, catatlah hasil literasi kalian pada buku catatan ya. Oke. Saya lanjut sekarang.
ASEAN bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi. Ya, ASEAN bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi, ya, dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling peduli dan ikut dalam kemitraan bersama yang dinamis di tahun 2020. Ini adalah misi ASEAN 2020, ya, menciptakan kawasan ASEAN yang terintegrasi, damai, ya, stabil, sejahtera, saling peduli dan diikat dalam kemitraan. Ini sekali lagi adalah visi ASEAN 2020. Nah, visi ini diungkapkan pada tahun 1997 di Kuala Lumpur. Ya. Nah, kemudian dalam KTT di Bali 2003, visi ASEAN 2020 ini kemudian direalisasikan dengan membentuk ASEAN dalam 3 pilar kerjasama atau ASEAN Community. Ya, ASEAN Community. Nah, ASEAN Community ini adalah ada tiga pilar. Yang pertama adalah pilar ada tiga pilar adalah pilar politik dan keamanan, kemudian pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Oke, ya. Pembentukan komunitas ASEAN ini kemudian akan dipercepat. Pembentukan komunitas ASEAN yang ada tiga pilar tadi. Kemudian dalam deklarasi ASEAN yang ke-12 di Cebu, Filipina, para pemimpin ASEAN bersepakat bahwa visi ASEAN 2020 itu akan dimajukan di tahun 2015. Maka pada KTT ASEAN yang ke-13 di Singapura tahun 2007 ya, kemudian ditandatangani piagam ASEAN. Ada perbaikan dalam piagam ASEAN, mengubah ASEAN dari organisasi yang longgar, ya, dari organisasi yang longgar menjadi organisasi yang berbadan hukum dan menjadi organisasi yang bersubjek hukum, ya, menjadi organisasi yang subjek hukum dan ini mulai berlaku pada Desember 2008. Ya, setelah semua anggota negara ASEAN meratifikasi dan pada Sekretaris Jenderal ASEAN, ya, dan implementasi dari pelaksanaan ASEAN piagam ASEAN ini ditegaskan kembali dalam KTT ASEAN yang ke-14 di Thailand. Ya, tadi saya katakan bahwa dengan piagam ASEAN yang ASEAN bukan lagi sebagai organisasi yang longgar, tapi sebagai organisasi yang berbadan hukum, maka ya, organisasi ASEAN ini menjadi organisasi internasional, ya, yang memiliki dasar hukum yang kuat, aturan yang jelas, dan memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Apa struktur organisasinya? Ya, itu tadi, ya. Ada pertemuan KTT tingkat para kepala negara yang dihadiri oleh para pemimpin negara atau kepala negara. Kemudian Dewan Koordinasi ASEAN itu adalah tingkat pertemuan para Menlu atau Perdana Menteri. Kemudian ada Dewan Komunitas ASEAN, ini adalah pertemuan para menteri dari tiga pilar ASEAN Community tadi, ya. Adalah pilar ASEAN Community dari politik dan pertahanan, kemudian bidang ekonomi dan sosial budaya. Ya, kemudian ada juga pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri. Jadi pertemuan tingkat sektoral menteri, ya. Jadi tiap-tiap sektor menteri gitu, ya. Oke, kemudian ada juga pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN. Pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN. Oke, pilar ekonomi politik ini adalah kerjasama politik dan keamanan, ya. Perdamaian yang kemudian mengarah kepada hak asasi manusia dan demokrasi, ya, di kawasan ASEAN. Kemudian pilar ekonomi adalah pembentukan ekonomi terpadu di kawasan ASEAN, ya. Jadi AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan CAFTA, ya kan, yang sudah kita jalani dari 2015, ya. Ini adalah pemajuan dari 2020, seyogianya akan dicapai di 2020, tapi sudah dijalankan di 2015.
Nah, konsekuensinya adalah ada pasar tunggal, pasar bebas ASEAN, pasar bersama ASEAN, di mana ini adalah ada penurunan tarif untuk produk impor maupun ekspor dari 0 sampai 5% hingga 5 sampai 10%. 0 sampai 5% itu berlaku untuk negara-negara awal yang bergabung, negara-negara pembentuk awal, dan 5 sampai 10 lagi adalah berlaku untuk negara-negara yang anggota belakangan. Jadi perlu kalian ketahui juga, ini juga yang kemudian menjadikan pasar Indonesia begitu terbuka dengan barang-barang produk dari negara ASEAN. Demikian juga negara-negara anggota ASEAN terbuka juga untuk pasar-pasar bagi Indonesia, ya. Selain di AFTA, ada juga CAFTA, ya. Selain pasar tunggal negara-negara anggota ASEAN, ada juga tambah CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Nah loh, ya, kita sekarang standarnya bukan standar ASEAN lagi, plus China, ayo, gitu ya. Oke, plus China, luar biasa persaingan kita. Bukan hanya standar ASEAN, jadi harus standar China juga, ya, sudah melibatkan dengan persaingan dengan China. Oke, ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan di peran Indonesia dalam perang dingin maupun dampaknya terhadap ekonomi global dan regional. Oke, kemudian lagi tadi saya sampaikan bahwa dalam KTT GNB yang ke-10 Indonesia menjadi tuan rumah, ya. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah kerjasama utara dan selatan. Oke, lanjut kita bahas lagi, ya. Jadi saya tambah satu topik lagi, adalah kerjasama utara dan selatan. Kalau kita bicara mengenai kerjasama utara dan selatan, ini bukan bermakna geografi, ya, tetapi lebih bermakna pada ekonomi. Utara adalah untuk menyebut negara-negara yang kaya, ya, negara-negara kaya, negara-negara maju, negara-negara dengan mata pencariannya adalah industri, ya, negara industri, negara yang sumber daya manusianya luar biasa, namun tidak dikaruniai dengan sumber daya alam, itulah, ya. Oke. Disebut juga dengan negara G7, ya, Group of Seven, ya. Negara-negara ini adalah negara-negara anggota MEE, ya. Kemudian juga negara anggota MEE, kemudian negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia termasuk juga, Jepang juga termasuk, ya. Oke, sedangkan negara-negara selatan adalah negara dengan ekonomi yang rendah, ya, namun dikaruniai dengan sumber daya alam yang luar biasa, gitu, ya. Jadi negara-negara utara yang kaya akan sumber daya manusianya itu kemudian bekerja sama dengan negara-negara selatan yang sumber daya manusianya rendah tapi sumber daya alamnya luar biasa, ya. Negara-negara selatan tuh yang mana? Negara-negara yang sedang berkembang, ya, Asia, Afrika, ya, Amerika Latin. Nah, di sini negara-negara pemberi modal adalah negara-negara utara, negara penerima modal adalah negara selatan, gitu kan, ya. Kemudian negara-negara utara bisa negara-negara yang menjajah, negara selatan dan negara yang terjajah, gitu, ya. Oke, tingkat perekonomian yang luar biasa, pendapatan per kapita tinggi untuk utara, sebaliknya untuk selatan. Kemudian akses ke kesehatan, ya. Kemudian harapan hidup juga lebih tinggi di utara, kebaliknya di selatan, gitu. Oke, ya. Nah, negara-negara utara ini sebagai negara yang meminjamkan modal. Mereka kemudian berinvestasi di selatan, membangun usahanya di selatan. Nah, dengan membangun usahanya di selatan, maka pemenuhan kebutuhan nasionalnya tetap terpenuhi, dan selatan mendapatkan pajak dan penyerapan tenaga kerja. Tetapi sebagian besar penyerapan tenaga kerja ini tidak imbang, ya, karena mereka di selatan ini adalah tersedia tenaga kerja yang banyak, sehingga walaupun dibayar dengan murah, ya tetap oke-oke saja, gitu, ya. Nah, kerjasama utara selatan ini adalah kerjasama yang tidak berimbang, ya, ya. Ini awalnya adalah karena apa? Utara itu yang namanya kerjasama kan harusnya balance, gitu kan, balance, hasilnya berimbang, gitu. Nah, yang terjadi di sini adalah bahwa kerjasama utara selatan lebih menguntungkan utara dan menyusahkan bagi selatan, ya. Dalam eksploitasi alam misalnya, atau sumber daya alam misalnya, selatan ini dia biasanya hanya menjual barang mentah, ya, menjual barang mentah. Nah, ini yang sangat dirugikan. Nah, orang-orang utara membeli bahan mentah ke selatan, kemudian barang tadi diolah oleh utara, dijual lagi ke selatan dengan harga yang luar biasa, gitu, ya. Oke, nah inilah yang kemudian menjadikan
bahwa dialog atau kerjasama Utara Selatan sangat tidak berimbang. Mereka memberikan jaminan hutang kredit, mereka menghutangi melalui IMF ya. Tetapi mereka mendikte, cara begini kamu membayarnya, buka selebar mungkin pasar dalam negerimu untuk barang-barangku. Kurangi juga subsidi dalam negeri terkait dengan barang-barang yang bisa diekspor gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadikan bahwa kerjasama Utara Selatan sangat tidak berimbang. Nah, ini yang kemudian ketika KTT GNB yang ke-10 yang diadakan di Jakarta, yang menghasilkan Jakarta Message atau pesan Jakarta, Indonesia meminta supaya negara-negara selatan meninjau ulang atau mengintensifkan kerjasama di antara negara-negara selatan, berkomunikasi lebih intens lagi dengan negara-negara selatan sehingga punya posisi tawar yang kuat terhadap utara gitu ya. Oke. Sampai di sini bahasan kita. Tugasnya jangan lupa kalian membuat tadi informasi terkait dengan GNB, KTT GNB setelah yang pertama sampai dengan terakhir, kemudian mencari prinsip ASEAN, kemudian yang ketiga berliterasi juga terkait dengan mengapa Timor Leste ini masih disaden gitu ya, nggak segera diterima menjadi anggota ASEAN. Kemudian yang keempat, jangan lupa juga kalian berliterasi mencari perbedaan terkait dengan dialog Utara Selatan, mana yang termasuk kelompok negara-negara Utara, cirinya apa, dan negara-negara Selatan cirinya apa. Oke, bisa dipahami semua ya tugasnya ya. Oke, terima kasih sudah membuka link video saya untuk tutorial hari ini. Dan minggu depan kita akan bahas terkait dengan konflik Palestina ya, atau saya akan buatkan video lagi terkait dengan konflik Palestina. Atau ini juga termasuk salah satu peran Indonesia dalam perang dingin ya, terkait dengan konflik Palestina Israel. Seru, nanti kita bahas lagi. Oke, video Bu Rizka saya akhiri sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan kemudian dilaporkan ke Bu Rizka. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Alhamdulillah kita tutup. Semoga bisa dipahami dan kalian mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Oke, silakan berliterasi. Berliterasilah sebanyak mungkin supaya wawasan dan pemahaman kamu juga banyak. Mantap. Terima kasih sudah join. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersemangat dan salam sehat.